dipakai untuk menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok agama seperti umat Kristen di Indonesia kini. Ini kini. Loh, ini Kristen kini. Arab itu loh. Loh, bukan Kristen Arab, ini kini sekarang. Itu loh Kristen Arab. Ini sekarang yang dipakai. Ini sekarang Siapa yang tulisannya. menipu di sini? Ini sekarang Itu hingga Kristen. kini baca. Ini. Dasar penipu kau. Nah, kan. Itu Ini baru bukan permulaan penipu loh. Belum di saya lanjut. gereja penipu. Oke. Saya lanjut. Boleh Ngapain saya lo lanjut? bawa-bawa data editan ke sini mau menipu Loh, kau? kok editan gimana sih? Lah, ini buktinya ini sekarang dipakai oleh umat Itu Kristen. Kristen Arab. Kok Kristen Arab? Mana Kristen Arab? Ada Itu Kristen Arab. tadi Anda baca loh. Mana sih? Bawa PDF ke sini. Sekarang karena apa? Karena ada misionaris di sini. Saya lanjut ya. Nipu-nipu. Boleh saya lanjut? Besarkan saya, Mas. Besarkan saya. Jadi gini. Sebentar host, aku minta waktu dikit aja. Pada aku ini kan dah mau masuk maghrib nih kan, jadi aku Ya, minta langsung, waktu langsung. dikit aja. Bang Ya. Daman, naik Daman. Sebelum aku mundur ini, jadi gini. Sebenarnya kata-kata ini tuh apa ya? Memang dipaksakan oleh orang-orang LAI itu gitu. Kata-kata Allah nih di Bible itu dipaksakan mereka. Kenapa? Kan waktu zaman Belanda kan gagal mereka pakai nama Allah juga gagal. Kan ndak ada orang ndak banyak yang masuk ke Kristen itu kecuali yang anjing-anjing Belanda itu atau londo ireng atau Belanda hitam itu kan pengen itu. Setelah kemerdekaan itu kan udah berubah. LAI ini kan tahun 60 berapa itu kan? Tetap juga nama itu. Karena tidak banyak tadi. Memang tujuan mereka untuk memurtadkan orang-orang Islam yang udah 90% pada zaman itu. Nah, setelah tahun 65 tragedi G30 PKI, jangan-jangan juga ini termasuk orang itu juga kan? PK1 itu tiba-tiba Kristen melonjak di Indonesia nih. Jadi 10% lebih kurang gitu kan, 3% lebih ke Katolik, 6% lebih ke Protestan yang banyak jenisnya gitu loh. Diperkirakan ada 3,5 juta kakak PK1 pindah ke Kristen gitu loh. Mereka menuai itu pada itu, ya kan? Nah, banyaklah bantuan dari Eropa, dari Amerika. Oh, kok tiba-tiba banyak ini orang yang apa katanya dimenangkan, kata mereka kan dimenangkan Tuhan gitu kan, kata mereka kan. Mereka gencar memberi bantuan gitu kan. Nah, pada tahun 2000 mereka membuat satu program yang namanya program Jericho, program Andalas, program Mandau, program banyak itu yang tujuan mereka untuk mengkristenkan Indonesia. Setidak-tidaknya tahun 2020 ini menjadi 50%. Setidak-tidaknya minimal kata mereka kan gitu. Tapi ternyata gagal kan gitu. Nah, maka itu terus dipertahankan mereka. Kan gitu. Jadi kita harus balikkan ke sejarah dulu. Kenapa Kristen di Indonesia ini bisa sampai sekarang ini gitu loh. Nah, jangan-jangan King Dave ini juga kalau enggak dia atau bapaknya yang PK1 itu gitu loh. Yang memang ada dendam politik kepada Islam ini gitu kan. Karena zaman Belanda tidak laku nih agama ini, tidak laku gitu. Kecuali londo ireng, Belanda hitam, si pengkhianat-pengkhianat perjuangan bangsa pada zaman itu gitu loh. Itu yang bisa menerima itu, mereka jadi jongos kan itu. Jadi budak seks Belanda kan gitu ya. Itu sejarah, harus kita ungkit sejarah ini. Dan betul tadi kata si menyangkut kenapa pemerintah memberi izin bisa mengubah nama kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus. Kenapa kata Allah tidak? Kenapa tidak pakai kata itu? Betul tuh. Di negara lain tidak ada. Malaysia masih pakai kata itu untuk di dalam gereja. Di luar gereja tidak boleh mereka katakan pakai nama Allah. Tapi belum diubah. Kenapa? Malaysia juga mengambil kitabnya dari LAI. Memang LAI ini orang-orang bajingan brengsek semua di situ. Karena mereka keuntungan mereka, kalian tahu enggak? Berapa keuntungan mereka waktu itu mereka yang akhir tahun 81 tahun 2001 itu 6 miliar lebih keuntungan mereka. Cari makan itu bajingan-bajingan di LAI itu gitu loh. Oke, lanjut. Makasih Pak udah maghrib nih. Aku langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gini satu lagi itu. Memang di Matius 10 itu 10:16 itu kan Kristen kan memang diajarkan tuh. Hendaklah kau tuh licik seperti ular dan tulus seperti ular itu konotasinya iblis gitu. Jadi tidak aneh buat kita gitu. Oke, lanjut. Makasih. Ya, jadi Balo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya langsung tanggapi aja. Bang, boleh nggak aku Bentar, 30 Bang, detik aja? Oh ya, siap. Ya, sebentar ya, Bang ya. Nanti Siap. insya Allah abang boleh habis ini. Karena saya cuma mau mengkritisi datanya kan yang tadi kan ini ya. Data nggak sih? Ini kan ya? Iya. Islami kan? Ya, di sini kan
orang-orang Arab dulu zaman sebelum Islam banyak sekali yang menggunakan nama Abdullah dan lain-lain gitu kan. Bukti-bukti arkeologis gereja-gereja dan kuburan tua pra Islam di Yaman dan Yordania misalnya seperti di Al-Jimal di Yordania Utara. Ada kata Al-Jimal. Kita cek. Nah, prasasti beraksara OA itu Old Arabic, disingkat OA. Tertua kedua adalah prasasti El-Jimal, sesuai yang dibilang tadi kan, yang terletak di reruntuhan situs Nabatean Jimal di Yordania. Prasasti ini ditulis circa abad ketiga Masehi dalam bahasa Arab Safa dengan pola ortografi Arab yang nyaris sempurna. Faksimil yang dipublikasikan sebagai berikut. Ada kata Allah ya, mirip ya, mirip. Oke. Ini yang tadi orang itu coba bawakan. Kita cek. Apakah itu Allah? Transkripsinya, ini bukan Allah ternyata. Huruf nun. Anallahu abdu. Sini anallahu. Ada kata Allah di transkripsi ini? Nggak ada. Cara bacanya gini. Transliterasi. Ada kata alif lam lam itu? Ya, jadi di sini katakan annalahu. Ada kata Allah di situ? Oke. Jadi Al-Jimal kandas. Kita ke Zabat. The inscription of the Saint Sergius Basilica in Zabat. Tahun 512 AD after die. Berarti ini abad ke-6 ya. Di sini dikatakan apa? Ada kata Allah di sini. The birth of Arabic writing. Al-ilahu. Ya. Sergu nih dalam ada beberapa Aramaik dengan Arabik di sini. The birth of Arabic writing. Jadi nggak ada kata Allah. Zabat. Balik lagi kita ke Codex Mount Sinai, Arabic Codex 151. Ya. Kita langsung translate aja ke bahasa Indonesia biar gampang. Iya, translate Ahimoto. Mereka nggak tahu dengan original teks kitab mereka sendiri. Taunya terjemahan mereka ini. Mount Sinai Arabic Codex 151 memang merupakan penemuan yang sangat menarik. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867 Masehi, abad ke-9, 2 abad di bawah Al-Quran. Jadi kalau kalian itu mencoba-coba dengan data-data yang kayak gitu, jangan ya. King Dev ya, paham ya King Dev? Lanjut dulu, nanti saya bantah. Gampang itu. Ya udah. Ustadz Kurios, tambahan Ya. 30 detik Ustadz. Yang tadi Ustadz, yang Ustadz buka itu sudah ketahuan bahwa dia memang meminjam kata Allah di situ. Dikonfirmasi kok di situ. Di situ-situ. Di situs yang mana? Yang tadi Ustadz buka, yang dari dia. Biar kita telanjangin data dari dia. Nah, di Oke, situ boleh, kan dikatakan kan di situ kan Yang paragraf berapa, abangku? jadi jelasnya Coba saya cari jadi jelasnya. Control find. Kata-kata apa jadi jelasnya ya? iya. Masyarakat Arab Yahudi, di situ ada paragraf itu jelas banget tuh, pinjem. Jadi jelas. Oke. Kok Habis mana sih? data kau telanjangin ya. Bawa Sebentar. data-data gini. Jelas mana? Yang mana sih? Paragraf berapa? Bentar ya, saya hitung. Tampilkan saja, nggak usah ini. disembunyikan. Tampilkan. 1, 2, 3, 4, kelima Ustadz. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada? Ada nggak Ustadz? Jadi jelasnya masyarakat Arab, Yahudi, dan Kristen waktu itu dalam kurung maupun masyarakat Arab non-Yahudi, ada nggak di situ kalimat kayak gitu? Di paragraf kelima.
1, Oke. 2, Oke. 3, Oke. 4, 5. Oke, terus gimana? Saya mau lihat tanggapannya dulu. Di sini Ustaz, di kalimat karena itu tidak heran jika umat Arab Kristen hingga kini menyebut nama Tuhan, nama nih garis miring ya, digarisin. Nama Tuhan hingga kini dengan sebutan Allah. Sementara di Bible itu gelar, di sini kan dia pakai nama. Oke. Dikonfirmasi di situ. Jadi di sini ya. Yes, Jadi nah jelasnya masyarakat Arab yang Yahudi dan Kristen waktu itu maupun masyarakat Arab non Yahudi dan Kristen juga menyebut Allah untuk menyebut Tuhan, karena itu tidak heran jika umat Arab Kristen dan Yahudi nggak kini menyebut nama Tuhan ya, bukan gelar ya. Ya Ustaz, Jangan makasih itu hafal. aja ya, Ustaz. Host, makasih ya host, saya turun ya. Oke. Sekarang Jangan buktikan turun kalau dulu. Allah itu gelar. Jangan turun. Jangan Siapa yang mau turun sini? Saya Oke. turun, saya yang turun. Baik. Tadi sudah sepakat ya bahwa sebelum Islam ada, istilah itu sudah dipakai. Di mana datanya? Tadi Ummu dengar El Jimal dulu. kandas. Dengar Ummu El Jimal dulu. kandas. Jangan langsung dipotong, saya bernarasi dulu. Oke. Nah, dari manakah kata Allah itu muncul? Jelas berasal dari kata ilah. Walaupun banyak asumsi mengatakan bahwa itu murtajal disebut sebagai Allah. Tetapi mayoritas kajian mengatakan bahwa itu berasal dari kata lafaz al dan ilah. Ya, contohnya misalnya Imam Sibawayh mengatakan bahwa lafaz Allah itu berasal dari kata alif lam dan ilah. Nah, itu kita bisa lihat. Besarkan saya dulu. Besarkan saya. Saya by data ini. Oke. Ini dari NU online ya. Kita melihat di sini. Kata Allah seperti yang sejauh ini disebut oleh umat kaum muslim, hal itu tak lain karena kebiasaan orang Arab yang selalu menggunakan lafaz al, ilah. Nggak kelihatan ya? Gampang, apa udah terus ya, nanti bisa saya jelaskan itu. Penambahan kata al pada ilah dimaksudkan untuk menunjuk sesuatu yang telah dikenal di dalam pikiran gitu loh. Jadi al di sini artinya mengkhususkan satu ilah. Karena di dunia ini ada ratusan bahkan ribuan ilah yang disembah manusia. Nah, pencipta alam semesta juga termasuk satu ilah. Itulah yang dikhususkan atau ditakrif dengan kata alif lam, ya. Nah, dikatakan di sini al-ilah kemudian menjadi hilang dalam percakapan sehari-hari sehingga menjadi al-ilah diucapkan sebagai Allah. Kemudian ditafkim atau ditebalkan di sini menjadi Allah, ya. Itu. Nah, kalau kita berbicara masalah sebutan Allah itu, saya kira Allah itu hanya ada di dalam bahasa Arab. Tidak Itu mungkin ada NU di dalam. online itu judulnya apa tadi? Sebentar. Dengar dulu, saya lanjut Enggak, dulu. yang tadi NU online-nya tadi judulnya apa? Coba lihat NU online, jangan Wikipedia. Seperti NU. yang saya katakan tadi, Enggak, NU online-nya tadi judulnya apa? Bahwa- Sini biar saya research. Ayo. Allah itu adalah NU bahasa online-nya itu Arab. mana? Tadi Dengar kasih dulu, saya mau sabar lihat dulu. Sabar. Saya lanjut dulu. Allah itu adalah bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab tidak mungkin ada dalam bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kan begitu? Tidak mungkin ada bahasa Arab muncul dalam bahasa Inggris. Iya. Coba NU Makanya, online-nya coba dengar tadi. dulu, dengar kasih saya dulu. enggak gitu King Dev. Jangan Coba kamu kasih panik, datanya dengar dulu. saya Yang lanjut NU dulu, biar saya online itu yang mana? Karena saya bilang tadi ini panjang. Dengar dulu. Jadi istilah ini dalam bahasa Arab tentu memiliki padanan dalam bahasa lain. Contohnya, saya kasih contoh ya. Contohnya, ini by data semua Gue ini. tahu dapat nih. Kenapa? Udah lanjut aja lu. Nih, oke ya. Apa ini? Apa bacanya? Apa ini? baca dong? Allahu apa? Allahu mana? Allahu mana? Nih. Allahu yahfaduka. Ya. Disebut dalam bahasa Inggris sebagai God bless you. Jadi Oke. God itu sama dengan Allah.
Karena memang ini adalah bahasa Arab, tentu tidak ada dalam bahasa lain. Oke? Nah, kenapa ada dalam bahasa Melayu? Itu karena jasa seorang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Ya, ini orang Islam ini yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu sehingga muncullah kata Allah di situ dalam bahasa Melayu, termasuk di Malaysia. Ya, tetapi dalam bahasa lain tentu tidak ada. Itu editan, Pak, maaf. Editan itu. Lah ampun, kok editan? Bagaimana kita mengedit yang begini gitu loh. Kemudian untuk membuktikan itu, nih, di Malaysia sendiri pernah dilarang beberapa dekade tentang penggunaan kata Allah ini, tetapi dianulir oleh pengadilan Malaysia. Bahwa orang Kristen Malaysia juga boleh menggunakan istilah Allah, kan gitu. Nah, kenapa harus dilarang di Indonesia? Silakan. Jadi gini, langsung aja. Itu tidak, King Dev ini sama sekali tidak menjawab dari mana asal kata Allah. Jadi gini, salah, sebentar. Ada, oke. Yang dipermasalahkan malah apa? Isim. Yang dipermasalahkan malah isim. Kata Allah, ya, kata Allah di sini, kata Allah, dia mau pakai dari kata menurut Imam Sibawi dari kata apa? Alif lam plus ilah kan? Iya kan? Nah ini isim nakirah nih, bersifat umum. Karena apa? Dia bisa menerima tanwin dan alif lam. Gak akan mampu kamu, ya. Jadi jika ini ditambah dengan ini sudah double ma'rifat namanya. Disebut ma'rifat pada ma'rifat. Ini tidak akan menjadikan Allah itu gelar. Tadi kamu bahas masalah apa? Yang kamu gak bakal tahu. Dibaca tafkhim. Dibaca apa? Tafkhim. Nah, dibaca tafkhim ini gimana? Di sini jika hukum lam jalalah ini jika sebelumnya ada fathah dengan dhammah. Ya. Jadi dibaca tebal Allah. Makanya ketika alif lam ketemu alif lam lagi akan diidghamkan. Makanya disebut apa? Di sini. Sebentar. Susah banget kalau tangan satu. Imam Sibaweh itu menyebutkan apa? A'raful ma'arif. Ma'rifat pada ma'rifat apa? Ini sudah alif lam ketemu lagi alif lam, double alif lam. Ini tetap menjadikan ini adalah nama. Tetap akan menjadikan nama, bukan apa? Bukan gelar. Bukan gelar. Ya. Jadi ketika kamu membawa Imam Sibaweh tetap tidak akan menjawab pertanyaan. Justru kamu makin mempertebal iman. Kami muslim, kami paham. Apalagi dibaca apa? Bahwa dibaca tarkik. Kamu tadi menjelaskan. Kamu menjelaskan sesuatu yang gak kamu tahu, dibaca tarkik. Satu susah. Dibaca tarkik. Ketika apa? Tarkik ini akan dibaca tipis. Hukum pembacaan tipis seperti apa? Jika dia bertemu dengan kasroh di bawah. Contoh, bismillah. Ya, ketemu kasroh di sini. Bismillah. Ini dijerkan, dikasrohkan. Bismi, di sini nggak pernah akan orang muslim melafalkan ini bismillah, nggak akan ada. Menabrak hukum kaidah nahu. Ini akan dibaca tarkik atau dibaca tipis. Bismillah, nggak akan dibaca bismillah. Tapi ketika ketemu dengan alif lam jalalah yang sebelumnya ada fathah dengan
kasroh seperti ini akan dibaca tebal Allah. Ya. Makanya kamu nggak ngejawab. Ini tetap akan menurut Imam Sibawi, muridnya dari Abdul Ali itu akan tetap menjelaskan ini atau nama. Carikan saya satu referensi yang mengartikan bahwa Allah itu adalah gelar. Gelar. Carikan saya satu referensi aja. Ya. Sudah. Lanjut. Oke. Saya kira saya sudah jelaskan tadi bahwa by data tadi istilah Allah itu hanya ada di dalam bahasa Arab. Ya. Itu sudah paten itu. Jadi bagaimana mungkin disebut sebagai nama kalau hanya ada dalam bahasa Arab? Artinya di dalam bahasa Ibrani sebutannya bukan itu deh. Paham ya? Mau dibantah di situ? Silakan. Terusin aja dulu. Tenang aja. Oke. Terusin aja, posin aja dulu ngaconya. Kesamaan Allah dalam bahasa Ibrani itu adalah Ha-Eloah. Dalam bahasa Inggris kesamaannya adalah the God. Karena alif lam dalam istilah Allah itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ha. Itulah. Kalau dalam bahasa Inggris menggunakan istilah the. Itulah yang mengkhususkan satu God atau satu ilah. Nah, tadi kamu tidak membantah tentang adanya istilah Allah di dalam Alkitab yang awalnya itu diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, yang orang Islam itu gitu loh. Kamu lebih pintar dari itu? Pintar jelas dong. Hah? Pintar dong, jelas dong. Nah, kenapa kamu bantah kalau itu orang Saya bantah Islam kan, sendiri yang menuliskan saya bantah itu? tadi. Saya bantah nih, bantahnya kan tadi udah. Ya, silakan bantah. Nih, saya bantah. Yang menuliskan istilah Allah dalam bantahnya Alkitab bahasa Indonesia. Ini bantahnya nih. Adalah orang Islam sendiri. Tenong. Terjemahan lu, manuskrip lu yang paling tua itu yang abad ke-9. Abad ke-9. Nah, di sini lah mulai kacau. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun berapa? 867. Sekarang kita lanjut. Itu namanya kodeks deh. Itu namanya kodeks. Kodeks. Kamu kan sudah baca tadi. Bentar, sebelum Islam ada. Itu abad ke-9. Abad ke-9 penerjemahan Abad kan. ke-9 Udah itu jangan kodeks. kejang. Kamu yang kejang sebenarnya. Mana ada? Nih kita lihat ya. Dia bilang Allah itu Eloah. Yuk kita lihat dalam bahasa Ibrani. Deuteronomy atau Shema 6 nomor 4. Di sini dikatakan apa? Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Penggunaan kata Yud He Vav He muncul di sini. Ya. Tafsir Rasak, tafsir Rafsadia Gaon, Devarim, Verech Vav, Perech Dalet Yud. Di sini dikatakan apa? I'lam al-Israel anallah Rabbuna Allah al-Wahid. Ya, kan? Perhatikan, bukan kata dari Eloah, tapi kata Yud-He Vav-He. Salah, kamu salah deh. Oh, Rafsadia Gaon salah. Dengar dulu. Kita lihat buktinya. Kamu sudah Sebentar, salah. jangan kejang. Oke, jangan kejang. Here, oh Israel, kamu Yud-He Vav-He. Apakah ini Eloah? Is our God Yud-He Vav-He alone? Bukan. Jangan kejang. No, Israel, that Allah is our Lord. Allah is one. Dari mana Eloahnya? Dari mana Eloahnya? Dari mana? Di depan Muslim jangan kayak gini. Di depan Muslim jangan kayak gini. Lanjut. Maaf, host saya maghrib dulu ya, saya turun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dibuka mute-nya. King. Oke, besarkan saya. Oke ya. Jadi Allah, Ha-Eloa atau Allah dalam bahasa Aramaik itu serumpun, ya. Dikatakan di sini kata Allah ini juga ditemui dalam bahasa-bahasa rumpun Semitik lain yang jauh lebih tua daripada bahasa Arab. Kalau sudah dikatakan di sini lebih tua dari bahasa Arab, artinya Allah ini muncul belakangan. Tidak mungkin nama pencipta alam semesta itu dinamai Allah pada bahasa Ibrani, gitu loh. Nah, kalau kalian mengatakan ini nama diri, bagaimana mungkin nama diri baru muncul abad ke-7 atau abad pertama gitu? Cobalah logikanya dipakai gitu loh. Ya, itulah ada bahasa kesamaan di dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram. Misalnya kata Allah di dalam ditulis Elah, ya, di dalam bahasa Aramaik, atau Elaha atau Alaha. Ya. Kemudian di dalam bahasa Ibrani tentu menjadi Eloah. Ini. Oke ya. Jadi bagaimana mungkin ini? Saya mau sholat, dia skip dulu. Saya mau gedein layar saya. Kelamaan, nggak ada isi. Gedein layar saya, Akang. Langsung jawab aja. Sudah panik, ya, nggak ada panik, biar cepat. Sebentar, saya mau. Ya udah, komosi lah. Enggak, biar edukasi. Kasihan orang nonton tuh pakai kuota. Ini susah banget sih kameranya. Allah ya Karim. Bentar ya. Sebentar. Oke, dapat gak ya? Oke. Yang tadi dia menggunakan kata Eloah, kata di sini nggak ada kata Eloah sama sekali. Di sini malah Yudhevave, ya. Oke, kita lihat dalam Quran encyclopedia.com Hebrew Darussalam. Jadi teman-teman ikhwan fisabilillah, di sini ada terjemahan dari Arabik ke Hebrew, ya. Di sini disebut apa? Al-Fatihah. Oke. Sini disebut apa? Yuk. Teman-teman pasti familiar dengan surat Al-Fatihah. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan apa? Bismillah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Allah di sini tetap digunakan kata Allah, nggak digunakan kata Elohim. Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini dikatakan apa? Hasyaba li Allah Rabbun alamin. Di sini dikatakan apa? Ar-Rahmanir Rahim. Di sini dikatakan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Di sini katakan apa? Hamelech Biyom Haddin. Mana dari tadi? Mana dari tadi kalau Allah itu dari kata Eloah, tunjukkan dalam gramatikal. Jangan pakai suatu apa ya, artikel orang gitu. Jelaskan kayak Muslim gitu. Muslim bisa bedah kata Allah, Muslim bisa bedah kata Ibraninya. Muslim bisa bedah itu semua. Ayolah, come on. Eloahnya dari mana? Berdusta gitu loh. Mana demi Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Ini Allah. Di sini Allah juga. Mana ada kata Eloah? Di dalam Al-Fatihah 2 versi Ibrani Bismillah. Ini kan Elah. Gimana sih? Oh, ini Elah. Elah dari mana ini? Ini dari mana ini? Elah dari mana ini? Dari mana ini Elah? Coba translate. Ini apakah Elah? Apakah Elah di sini? Mana sih? Nah, mana? Apa sih ini orang? Mana Elah itu dari mana? Itu dibaca Gak malu Elah. kamu? Begini cara berdebat kamu sama Muslim gak malu? Makanya Gak malu begini? Bahasa Semitik itu serumpun. Coba kamu gini. Itu loh. Jujur sama saya. Sebelum saya menghabiskan banyak masa sama kamu, karena saya harus segera sholat. Kamu bisa baca Ibrani atau tidak? Gini loh deh, dengar enggak, dulu. kamu bisa baca Ibrani atau tidak? Panik kemana-mana sih. Tunggu. Kamu bawa bahasa gini. Tunggu. Bukan alasan King, kita ini umat muslim. Umat muslim itu diwajibkan ibadah, enggak seperti Kristen cuma jingkrak-jingkrak di gereja. Ini udah azan ini. Waktunya untuk menyembah Allah, bukan menyembah Theos, ya.
Saya akhiri dulu teman-teman, sekian ya, karena emang gak ada isi nih otak ya. Gak ada isi, orang ini cuma modal terjemahan aja, pengen memframing muslim. Buat teman-teman ahimoto jazakallah bihair, Bang Oji jazakallah bihair ya, buat teman-teman semua yang di bawah. Kita ibadah dulu, kita sholat dulu. Karena Baik, apa? aku sebagai penutup, teman-teman semuanya ikhwan fisabilillah, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih banyak ke Akang Kian Santang dan semua teman-teman yang di bawah. Saya minta maaf kalau banyak yang salah. Akhirul kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita umat muslim diwajibkan sholat, diwajibkan ibadah, nggak seperti umat sebelah yang hanya jingkrak-jingkrak, nyetel musik koplo di gereja lalu menyembah Tuhannya. Ternyata bukan menyembah Allah, mereka menyembah Theos yang bertanduk 7. Wabillahi taufiq wal hidayah.